Mantap. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam semuanya. Saya Romo Robi dari Ordo Karmel ya, bukan Projo ya, Bu. Iya, Pak. Saya, Iya, Romo. iya Ordo Soalnya tadi Karmel, iya tulisannya Ukam, di flyer mau. iya. Maaf. Iya. Baik, tema yang saya akan sharingkan hari ini memang tema yang berkaitan dengan kerahiman, yaitu pengampunan dan luka-luka Yesus yang memancarkan belas kasihan. Ada sebuah ini ya, gitu dari kutipan kitab ratapan ini ya, Lamentation ya. The Lord is merciful and will not reject us forever. He may bring us sorrow, but his love for us is sure and strong. He takes no pleasure. Tuhan itu berbelas kasih dan tidak akan pernah menolak kita selamanya. Dia mungkin dia mungkin memberikan, bukan memberikan, dia mungkin menguji kita dengan penderitaan, tapi kasihnya, cintanya itu begitu kuat dan dia tidak bersuka cita karena kesedihan kita atau karena penderitaan kita. Oke, lanjut. Ya. Saya mengutip dari buku harian Santa Faustina ya tentang kenapa kita perlu memiliki damai pengampunan dan belas kasih. Dalam buku hariannya Santa Faustina 1148. Kita paling menyerupai Tuhan ketika kita mengampuni sesama kita. Jadi kita semua bergumul ya, setiap hari kita itu berjumpa dengan orang-orang yang pikirannya nggak sama, latar belakangnya nggak sama, karakternya nggak sama, kebiasaannya nggak sama, sifatnya nggak sama, bahkan orang satu rumah. Itu kita bisa kadang bisa les, kadang bisa senggolan, kadang bisa macam ya pergumulan itu ya. Bisa orang jauh, bisa orang dekat, bisa orang kita. Kita setiap hari itu ditantang bergumul untuk mengampuni. Kalau kita gagal mengampuni, berarti kita juga gagal menunjukkan belas kasih pada orang lain dan mengabaikan Yesus untuk berbelas kasih. Saya tahu bahwa korban istilahnya ya, atau orang menerima permintaan maaf juga itu tidak mudah karena luka yang begitu dalam menyebabkan sakit hati yang akibat dihina, akibat diperlakukan tidak adil, tidak menyenangkan. Kita masih ya saya katakan bergumul. Kita masih sulit antara ia melepas tapi juga tidak mau melepaskan, masih teringat atau ya masih menyimpannya begitu ya. Nah, bagaimana kita perlu belajar mengampuni? Ya, mau tidak mau kita perlu mati terhadap ego kita, diri sendiri ya. Karena kalau kita merasa diri kita terus paling benar, ya kita nggak akan pernah bisa mengampuni. Kita harus mengakui ya sebagai manusia kita semua pernah bersalah, pernah melakukan dosa, kesalahan, sehingga perlu diampuni siapapun. Dan kita perlu merendahkan diri di hadapan tahta belas kasih Tuhan. Jangan berkubang dalam kesengsaraan kita atau meratapi diri kita sendiri. Jangan menutup diri sepenuhnya terhadap gagasan untuk memaafkan atau menerima pengampunan. Jangan mengeraskan hati hingga kamu tidak mau mengampuni atau malah terjebak dalam rasa sakit dan luka mendalam yang kamu alami. Ironis bahwa orang yang tidak menunjukkan penyesalan atas kesalahannya tampaknya dia merasa baik-baik aja. Sementara orang yang dirugikan masih terikat karena dia memilih untuk tidak memaafkan. Ya seringkali orang yang memperlakukan kita buruk itu kayaknya kok dia kok begitu gampang melupakan ya.
Padahal apa yang dia ucapkan, dia lakukan, dia perbuat, penipuan yang dia buat itu semua nggak mungkin dia lupa gitu. Tapi kok dia merasa sepertinya kok biasa, perlu untuk mencoba untuk perlahan-lahan melepaskan. Milikilah hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan pada orang lain. Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti kamu adalah murah hati. Karunia Tuhan. Ya, mengampuni itu karunia Tuhan. Maka kita mampu mengampuni dan menerima atau diampuni. Maka kedamaian itu akan memasuki kita ketika kita menerima karunia Tuhan. Kerap kali kita nahan amarah, kepahitan, luka, sampai membusuk bertahun-tahun. Padahal kalau kita mau memaafkannya, ya kita akan merasakan penyembuhan damai. Pengampunan itu belas kasihan. Tindakan belas kasihan yang sangat besar. Ya. Dalam Matius 25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Sebenarnya ini juga berlaku untuk siapapun yang perlu diampuni, kamu melakukannya untuk Tuhan, begitu. Sederhana sebenarnya. Jadi bukan hanya bentuk bantuan atau eh, menolong orang atau menolong orang miskin, tapi juga hal mengampuni itu berlaku juga di sini. Santa Faustina memahami perlunya belas kasihan dan pengampunan. Jadi dia menulis demikian. Oh sorry, Yesus mengajarkan Faustina demikian. Putriku, dalam meditasi ini pertimbangkanlah kasih terhadap sesama. Apakah cintamu terhadap sesamamu dibimbing oleh cintaku? Apakah engkau berdoa untuk musuhmu? Atau engkau mendoakan yang terbaik bagi mereka dengan satu atau lain cara telah membuatmu sedih atau menyinggung perasaanmu? Ketahuilah bahwa kebaikan apapun yang kamu lakukan terhadap jiwa manapun, aku menerimanya seolah-olah kamu telah melakukannya terhadap aku. Jadi inilah tindakan belas kasih ya, perbuatan eh, belas kasih pada orang lain ya, bahkan orang-orang yang mungkin kita anggap musuh, kita anggap orang ini menyakiti kita, ternyata kita mampu mendoakan dia. Itu suatu kebaikan di mata Tuhan loh. Maka Yesus kan mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu. Wah, itu nggak ada di ajaran lain selain dalam diri Yesus ya. Mari kita lihat lagi. Saat bermeditasi di depan salib Kristus, Santa Faustina menyadari perlunya mengampuni orang lain. Dalam buku hariannya dia menulis, barang siapa mengetahui cara memaafkan, ia akan memperoleh banyak rahmat dari Tuhan bagi dirinya sendiri. Semakin sering aku memandang salib, semakin sering pula aku mengampuni dengan segenap hatiku. Wah, ini kayaknya perlu kita contoh ya, Bapak Ibu ya. Jadi harus ada salib nih kayaknya. Santa Faustina ini hanya memandang salib ya. Itu kekuatan dia untuk mengampuni ya. Kadang kita sulit kan, aduh, orang ini baru saja bentak-bentak saya, baru saja mungkin mengusir saya atau memecat saya atau mengata-ngatai saya. Tapi saat itu coba cari salib, hening sejenak, lihat salib, maka hatimu akan tenang. Dan Santa Faustina melakukan itu juga. Dia memandang salib dan mengetahui bagaimana cara mendapatkan rahmat dari Tuhan untuk mengampuni.
Betapapun sulitnya mengampuni orang yang menyakiti Anda, hal ini penting agar kesembuhan bisa terjadi. Kita bisa maju dalam kasih karunia penebusan Tuhan. Tuhan menganugerahkan rahmat untuk mengampuni, kita perlu memintanya kepadanya lagi dan lagi. Kadang-kadang terasa lebih mudah untuk menolak memaafkan orang lain, karena itu sangat sulit dan menyakitkan mengampuni itu. Lebih gampang, aku nggak mau ketemu ya, aku menjauh aja deh, aku blok nomornya. Ya, nggak salah. Kadang-kadang orang orang butuh distance ya, butuh jarak atau butuh space, butuh tempat menyendiri lah. Pokoknya nggak mau lagi. Boleh, itu Anda berhak untuk berpikir, untuk menenangkan diri, boleh. Tapi jangan seumur hidup Anda. Anda mengambil jarak, mengambil waktu, oke. Tapi ada saat di mana nantinya Anda harus mengatakan, aku mengampuni dia. Dah. Seringkali Yesus mengajarkan Suster Faustina, sorry, memaafkan seseorang berarti menerima atau memaafkan kerugian yang telah dilakukan orang lain. Mengampuni pelaku dan mungkin menjadikan kita sepertinya rapuh di hadapan Tuhan. Itulah sebenarnya kita membiarkan proses kesembuhan sedang terjadi, di mana kita benar-benar lemah atau nggak mampu di hadapan Tuhan. Ketika mengampuni, maka sebenarnya kita rahmat Tuhan bekerja sangat besar. Jika kita melepaskan amarah atau kebencian kita terhadap orang yang telah menyakiti kita, kita bisa membiarkan pintu air penyembuhan mengalir masuk. Ini adalah proses terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang kadang-kadang terlalu mengandalkan perasaan daripada menaruh kepercayaan kita pada Tuhan. Nah, ini betul banget ini. Kadang kita ini lebih dikuasai perasaan, apalagi orang Asia ya. Orang Asia pada umumnya perasaan ini selalu dijaga, sehingga ditahan-tahan, disimpan-simpan. Kita lupa sebenarnya yang harus kita andalkan bukan perasaan, tapi kepercayaan kita pada Tuhan. Orang mau ngegosipin kita, ngejelekin kita, menipu kita, apakah kita akan binasa atau kita akan namanya apa berdosa? Tidak, saya pikir yang berdosa dia kan. Kita kalau mengandalkan Tuhan ya sudah terjadi, saya serahkan pada Tuhan. Nanti bukan saya yang membalas kok. Biar pembalasan itu hak Tuhan, ya kan? Yang tugas kita ini hanya mengampuni saja. Pembalasan itu hak Tuhan. Itu Bapak Ibu. Seringkali Yesus mengajarkan Santa Faustina tentang perlunya belas kasihan dan pengampunan. Suatu kali Yesus mengajari mempelai kecilnya ini sebuah pelajaran yang kuat tentang pengampunan ketika dia menampakkan diri kepadanya pada misa kudus. Mistikus muda Faustina ini menceritakan, pada misa kudus aku melihat Yesus berbaring di kayu salib dan dia berkata kepadaku, muridku, mempunyai kasih yang besar terhadap mereka yang menyebabkan kamu menderita. Berbuat baiklah pada mereka yang membencimu. Dia menjawab, wahai guruku, engkau tahu betul bahwa aku tidak mempunyai rasa cinta pada mereka, dan itu menyusahkanku. Yesus berkata, tidak selalu kamu bisa mengendalikan perasaanmu. Kamu akan menyadari bahwa kamu memiliki cinta jika setelah mengalami kekesalan dan kontradiksi, kamu tidak kehilangan kedamaian. Tapi berdoalah bagi mereka yang telah membuatmu menderita dan mendoakan mereka supaya baik-baik saja. Dalam buku harian 1628. Suster Faustina membagikan kisah menarik dalam buku hariannya di mana dia membantu mengangkat beban besar dari hati sesama biarawati yang meragukan pengampunan Tuhan. Jadi ceritanya begini. Itu terjadi sebelum dia berangkat untuk tugas baru setelah kaul kekalnya.
Ada seorang suster lanjut usia mengungkapkan kondisi jiwanya kepada Suster Faustina. Suster itu telah menderita secara batin selama bertahun-tahun, merasa bahwa pengakuan dosanya buruk dan oleh karena itu dia meragukan pengampunan Tuhan. Suster Faustina bertanya kepada suster itu, apakah dia pernah berbagi beban dengan bapak pengakuannya atau maksudnya menceritakan dengan kepada bapak pengakuan. Maka suster itu menjawab bahwa dia pernah melakukannya beberapa kali. Suster itu mengenang, bapak pengakuan selalu menyuruhku untuk hidup dalam damai, namun aku masih sangat menderita dan tidak ada yang membuatku lega. Dan aku selalu merasa bahwa Tuhan belum mengampuniku. Maka Suster Faustina mengatakan kepada suster itu, engkau harus menaati bapak pengakuanmu, suster, dan merasa tenang sepenuhnya. Karena ini tentu saja sebuah godaan. Suster Faustina tidak dapat melepaskan diri dari permohonan biarawati yang penuh air mata ini, serta genggaman tangannya dan serta genggaman dan merasa tenang sepenuhnya. Jadi karena itu tentu saja sebuah godaan. Suster Faustina tidak dapat melepaskan diri dari permohonan biarawati yang penuh air mata yang menangis ini dan pegangan kuatnya yang memegang tangan Faustina ya. Mungkin dia minta minta apa ya peneguhan. Lalu Suster Faustina menulis dalam buku hariannya. Tetapi dia, suster itu memohon pada saya dengan berlinang air mata untuk bertanya pada Yesus, apakah Yesus telah mengampuninya dan apakah pengakuannya baik atau tidak. Suster Faustina tegas berkata, tanyakan sendiri pada Tuhan, suster. Apakah kamu tidak percaya pada pengakuanmu sendiri? Suster itu tidak mau melepaskan tangan Faustina. Dia menginginkan jawaban. Dia terus meminta saya untuk mendoakan dia dan memberitahu dia apa yang Yesus akan katakan kepada saya tentang dia. Sambil menangis dengan sedih, dia tidak membiarkan saya pergi dan berkata pada saya, aku tahu bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada kamu, suster. Suster Faustina tidak dapat lari, dia menjanjikan doa untuk jiwa yang malang itu. Lalu di malam hari saat berdoa, Suster Faustina mendengar kata-kata ini dalam jiwanya. Katakan kepada suster itu bahwa ketidakpercayaannya melukai hatiku lebih dari dosa yang dia lakukan. Ketika Suster Faustina mengatakan ini padanya, dia menangis seperti anak kecil dan kegembiraan hebat memasuki jiwanya. Suster Faustina mengatakan, saya memahami bahwa Tuhan ingin menghibur jiwa ini melalui saya. Meskipun saya harus mengeluarkan banyak pengorbanan, saya memenuhi keinginan Tuhan. Ya. Jadi, suster itu pengen tahu sendiri apa yang Yesus katakan melalui Santa Faustina. Dan itulah jawabannya. Bahwa ketidakpercayaannya itu melukai hati Yesus lebih daripada dosa yang dia lakukan. Dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan, dalam ini kutipan dari Injil ya, sebab itu aku berkata kepadamu, setiap dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Tidak ada batasnya belas kasihan Tuhan. Tapi siapapun yang dengan sengaja menolak menerima belas kasihannya dengan bertobat, menolak pengampunan dosa-dosanya, dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus, dan ketidaksabaran akan mengakibatkan kerugian abadi. Penghujatan terhadap Roh Kudus adalah penolakan untuk bertobat dari dosa yang memisahkan seseorang dari Tuhan. Dengan memilih untuk tetap berada dalam dosa, pada dasarnya seseorang menolak belas kasihan Tuhan dan menghujat Roh Kudus. Sorry, ya, tadi barusan saya baca ya. Yesus mengatakan pada Suster Faustina dalam buku harian 723, semakin besar orang berdosa, semakin besar pula haknya untuk menerima belas kasihanku. Yesus juga bersabda, jika seseorang menyusahkanmu, pikirkanlah kebaikan apa yang dapat kamu lakukan untuk orang yang menyebabkan kamu menderita. Nah, jadi benar ya. Jadi balaslah
kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang menyebabkan kita menderita, pikirkan bagaimana kebaikan apa yang bisa kamu lakukan untuk dia. Kita tidak hanya perlu mengampuni, tapi menurut Yesus kita harus berbuat baik pada orang tersebut. Tuhan akan memberi kita rahmat yang kita perlukan. Mari merenungkan firman ini. Kemudian Petrus datang dan berkata pada Yesus, Tuhan, jika ada jika ada anggota gereja atau umat yang berdosa, orang yang berdosa terhadap saya, seberapa sering saya harus mengampuni? Jika ada sesama saya yang berdosa, berapa sering saya harus mengampuni? Sebanyak 7 kali? Yesus berkata, bukan 7 kali, tapi aku berkata kepadamu 70 kali 7 kali. Jadi begitu, tidak ada batas. Apakah ada seseorang yang perlu Anda maafkan? Apakah ada seseorang yang mencoba meminta maaf pada Anda? Apa tanggapan Anda? Ada apa dengan kasih karunia Tuhan? Mari kita mengingat perintah Yesus pada Suster Faustina yang terkasih. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, pertanyaan-pertanyaannya. Apakah kasih kita terhadap sesama kita dibimbing oleh kasih Tuhan? Apakah kita berdoa untuk musuh-musuh kita? Apakah kita mendoakan yang terbaik bagi mereka yang dengan salah satu cara atau lain cara telah membuat kita sedih atau menyinggung perasaan kita? Yesus mengingatkan kita bahwa kebaikan apapun yang kamu lakukan terhadap jiwa manapun, dia akan menerimanya seolah-olah kamu telah melakukannya untuk Tuhan. Buku harian postingnya 1768. Pastikan untuk berbelas kasihan dan penuh kasih kepada semua yang Anda temui selama sepekan ini atau sebulan ini atau setahun ini. Mintalah Tuhan untuk menempatkan mereka di jalan Tuhan, di mana Anda membutuhkan banyak cinta dan belas kasihan. Berdoa bagi mereka yang telah menyakiti Anda, rencanakan karya belas kasihan sepenuh hati untuk diberikan tanpa pamrih pada mereka yang tidak berbuat baik pada Anda. Ya, Anda dapat melakukan tindakan belas kasih ini, tapi hanya dengan rahmat Tuhan. Berdoalah agar Anda dapat melaksanakannya dengan hati murni. Mungkin Anda bisa mungkin WA kalau udah diblok, ya mungkin apa namanya, kartu ucapan lah minimal, mungkin kirim kartu Natal atau kalau masih bisa ya, atau mungkin email selamat Natal atau selamat ulang tahun gitu ya, nggak apa-apa, nggak direspon nggak masalah, yang penting ada niat baik Anda. Jika tidak memungkinkan, Anda tetap bisa memaafkan orang itu dengan sepenuh hati dalam doa Anda. Jadi dalam doa Anda sebutkan nama orang itu yang menyebabkan Anda menderita, sakit hati, ya, terluka, luka batin, ya. Anda sebutkan dalam doamu. Kalau nggak bisa Anda kontak. Atau mungkin udah meninggal orangnya, ya doakan. Pertimbangkan juga perlu Anda mengaku dosa juga tentang ini, eh, tentang orang ini yang belum Anda ampuni. Anda akukan dalam pengakuan dosa. Ya. Kita lihat pesan dari Bapak Suci, Bapak Fransiskus yang akan mengunjungi kita di Jakarta nanti, di Indonesia pada tanggal 5. Mari kita dengarkan pesan beliau. Mari kita dibaharui oleh kedamaian, pengampunan, dan luka dari Yesus yang penuh belas kasihan. Mari kita memohon rahmat untuk menjadi saksi belas kasihan. Hanya dengan cara inilah iman kita akan hidup dan hidup kita bersatu dengan Tuhan. Dengan cara inilah kita akan mewartakan Injil Allah, yaitu Injil belas kasihan. Sebab jika cinta hanya untuk kita, maka iman menjadi gersang, tandus, dan bersifat sentimental. Tanpa orang lain, iman tidak akan terwujud atau sia-sia.
tanpa belas kasihan iman akan mati. Kebangkitan Yesus mewujudkan atau mendorong kebangkitan para murid Yesus dengan membangkitkan semangat dan mengubah hidup mereka. Yesus melakukan ini dengan belas kasih. Karena setelah orang menerima belas kasih, maka orang juga akan menjadi berbelas kasih. Ingat ya, pada waktu kisah di Injil itu, Yesus hadir di antara para murid yang bersembunyi atau berkumpul di satu rumah, pintu jendela terkunci. Lalu Yesus datang menyapa, damai bagimu atau shalom. Sampai 3 kali Yesus mengatakan damai bagimu. Yesus mengatakan bahwa para murid, walaupun mereka tidak setia pada Yesus, ketika Yesus ditangkap di kayu salib, para para murid itu, para rasul, mereka semua lari, bersembunyi ketakutan seperti pengecut. Petrus yang adalah batu karang ternyata namanya menyangkal Yesus 3 kali. Yudas Iskariot, bendahara dari rasul-rasul itu juga menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Para rasul yang lain lari tunggang langgang seperti pengecut. Maka mereka ketika berkumpul, ketika Yesus datang, seharusnya Yesus marah. Kalian sudah mengkhianati saya. Kalian sudah meninggalkan saya. Kalian sudah tidak setia. Seharusnya Yesus memarahi para rasul itu. Tapi tidak kan? Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu. Bahkan dia mengatakan, eh, dia meniup, menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Jadi apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Kamu lepaskan di surga akan terlepas di surga. Yesus menghembuskan Roh Kudusnya. Itu adalah roh belas kasihan, roh pengampunan. Yesus datang bukan untuk menyalahkan para murid atau rasulnya, tetapi menunjukkan belas kasihan, memberikan belas kasihan. Dan akhirnya mereka juga menjadi orang-orang yang berbelas kasih. Setelah menerima belas kasihan, mereka menerima belas kasihan dari Yesus melalui 3 karunia, yaitu kedamaian. Seperti Yesus datang, bangkit, mengatakan damai sejahtera bagimu, dan menghembuskan rohnya, pengampunan dan belas kasih. Dan menunjukkan luka-lukanya kepada Thomas. Sekali-kali kamu tidak jangan kamu tidak percaya, melainkan percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ini Yesus sebenarnya menunjukkan belas kasihan melalui lukanya itu. Jadi perdamaian setelah kematian Yesus, para murid berkerumun berkumpul di sebuah ruangan. Mereka terjebak dalam kesia-siaan, ketakutan, penuh penyesalan karena telah meninggalkan dan menyangkal Tuhan. Yesus tidak membawa perdamaian yang dapat menghilangkan masalah-masalah yang ada di luar. Namun ada kedamaian yang menanamkan kepercayaan dalam diri kita. Kedamaian ini adalah kedamaian hati, bukan hanya lahiriah. Kedamaian Yesus membuat para rasul, para murid beralih dari penyesalan menuju sebuah misi belas kasihan. Kedamaian Yesus membangkitkan misi. Tidak, lanjut Paus Fransiskus, tidak mencakup hal yang mudah atau kenyamanan, tapi tantangan untuk keluar dari diri sendiri, dari keasikan diri yang melumpuhkan, dari ikatan yang membuat hati terpenjara. Para rasul, para murid menyadari bahwa Tuhan tidak mengutuk atau merendahkan mereka, namun malah percaya pada mereka. Seperti yang dikatakan Santo Yohanes Henry Newman, Tuhan lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, demikian kira-kira permenungan saya. Jika mau ada sharing atau pertanyaan, boleh
Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Romo Robi untuk Mm-mm. pemaparannya dan firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami semua tentang mengampuni. Dan ternyata luka-luka pada tubuh Tuhan kita itu adalah menunjukkan belas kasih Allah ya, Romo ya. Iya, betul. Iya, amin. Baik, Romo, tampaknya kalau yang kirim chat untuk bertanya belum Mm-mm. ada, tapi Ya, saya mohon izin untuk membacakan. Ini ada curahan hati ya, boleh, atas nama Lourdes. Mungkin baik juga kalau dibacain ya, Romo. boleh, boleh, Lourdes ya, Singkat ya, ya, silakan, silakan. Lourdes ya. Itu teman-teman juga barangkali bisa ikut membaca. Romo, saya dikecewakan pimpinan. Dipuji di forum raker, dijanjikan akan diperpanjang kerja karena kinerjaku baik. Mm, Kenyataannya tidak. Kecewa mm, ini membuatku sakit. Saya mm, sulit mengampuni karena bukan personal tetapi kebijakan yang mengecewakanku. mm, mm. Romo, perasaanku, aku merasa Tuhan tinggalkan. Beberapa kali GERD-ku kambuh saat mau menyambut hosti. Aku merasa berdosa pada Tuhan dan belum mengaku dosa. Ternyata Ya, tidak mudah menata hati. Sekarang saya mulai lihat maksud Tuhan. Ini curahan hati ya, agar Tuhan mengampuni saya. Iya. iya. Jadi ternyata bisa menyebabkan sakit juga ya Romo ketika kita tidak Mm, mengampuni. betul, betul banget, iya. Hmm. Ada, nggak tahu ya, apakah terbukti secara ilmiah, tapi saya pernah mendengar bahwa, maaf ya, Hmm. eh, para penderita CA atau sakit jantung, stroke itu juga berawal dari yaitu tadi pikiran atau hati yang belum mampu untuk melupakan yang kepahitan ataupun menyembuhkan eh, luka hatinya begitu ya. Itu Iya. juga sangat mempengaruhi fisik kita ya. Iya, baik Romo. Hmm. Dan sangat bersyukur karena Ibu atau Bapak Lourdes ini ketika mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang dibawakan oleh Romo Robi, Hmm. beliau merasa sadar untuk mau mulai menata hati. Ini luar biasa ya Romo. Iya, ya puji Tuhan. Iya. Jadi Nah, mm-mm, jangan eh, dikuasai perasaan. Boleh perasaan itu mungkin 1 2 hari kita kesel, marah, menangis, gak apa-apa. Tapi jangan selamanya kekuasaan perasaan itu menguasai kita. Kita harus menaruh kepada iman kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan perasaan. mm, Itu yang penting. ya baik Romo. Mm. Baik teman-teman, ini udah masuk sesi tanya jawab, jadi kita bisa semakin rileks ya. Kalau tadi mendengarkan mungkin saking fokusnya agak sedikit tegang ya, fokus banget. Tapi sekarang mari Iya. kita lebih rileks. Bapak Ibu, Iya. teman-teman boleh membuka membuka audionya ya, Pak Gun ya, bisa kan ya? Apakah bisa Pak Gun? Bisa, bisa Bisa, langsung. iya. Jadi Ya. teman-teman yuk kita manfaatkan waktu ini ya, sangat sangat berharga sekali. Kita bisa langsung bertanya dengan Romo Robi dan langsung dijawab saat ini juga, bukannya minggu depan. Siap, siap, siap. Iya, ayo silakan dibuka Iya. audionya dan langsung aja raise hand ya, bisa juga raise hand. Raise hand terus dibuka. Ini menarik sekali loh Bapak Ibu, pasti semua kita yang mendengarkan ini pernah ya sakit hati, pernah luka batin, pastilah pernah ya. Mm-mm. Tetapi Betul. firman Tuhan ini mengajarkan kita berbeda. Bahkan juga catatannya harian Santa Faustina tadi bagus-bagus ya Romo. Bagus sekali, bagus banget. Iya, iya, Sangat recommended banget. iya. Baik, silakan teman-teman bertanya atau mungkin sharing kayak Ibu atau Bapak Lourdes tadi juga boleh biar saling menguatkan. Malam Romo Robi, Selamat malam, siapa ini ya? Wiwin. Ibu Oh, Wiwin Wiwin. dari Ya, MKK Ya, ya. Romo, ya, ini ya. cuma pengen minta apa ya, advice saja mau ya. Pengampunan seperti yang Yesus minta, ya kamu harus mengampuni 70 kali, 7 kali, 7 kali. Itu kan kayaknya tidak berkesudahan gitu ya mau ya. Hmm. Terus? Belajar, belajar. Tapi ketika dengan orang yang sama, kita, oh iya oke, aku aku tahu dia ternyata kelemahannya seperti ini. Ya udah, kasihan, mengasihi, pada akhirnya bisa mengampuni. Tapi pada kesempatan ada kejadian apa sesuatu ini lagi, peristiwa lagi, kembali lagi seperti itu. Dan itu terus berulang-ulang dan sepertinya tuh capek ya Romo ya.
kayaknya kok kalau Tuhan bilang suruh sampai segitunya, kayaknya nggak sanggup mau. Jadi Hmm. tip apa supaya maksudnya tuh sekarang kalau ketemu orangnya gitu ya, Mo ya, Hmm. kayaknya masa sih lu kagak bertumbuh juga sih lu. Kadang-kadang kan bisa begitu ya. Hmm. Eh Ya jadinya kadang-kadang mungkin juga jadi kesombongan rohani ya, Mo ya. Gue aja bisa loh ya belajar ngampuni lo, belajar gitu kadang-kadang ya. Hmm. Tapi Hmm. kok kamu nggak mau bertumbuh? Kok kamu tuh seolah-olah terus mojokin, mojokin, mojokin tuh kayaknya selalu mencari kalau seolah-olah kamu tuh nggak kalau nggak sampai dijauhin orang apa tuh kayaknya nggak seneng gitu ya. Jadi mungkin Romo punya tip yang gimana caranya gitu mau supaya bisa menerima itu dan terus belajar seperti Yesus ngampuni nggak ada habisnya gitu. Ya, ya, baik. Baik, baik, baik. Terima kasih, Wiwin ya. Makasih Romo. Ya, Ya. baik ya. Em, Sekali lagi bahwa pertama tadi menarik ya. Faustina memiliki beberapa tips ya. Saya sekarang di konteksnya teladan Faustina, kerahiman ilahi. Dia pertama memandang salib ya. Dia tahu bahwa orang-orang yang membuat dia menderita atau membuat Faustina juga terluka itu banyak sekali begitu loh. Tapi kekuatan dia memang kembali dia mengandalkan Tuhan. Maka dia ketika ada orang-orang yang menyakiti dia, pertama dia mungkin menarik napas dulu, tenangkan diri, tenang, cool down, nggak usah direaktif, lalu melihat salib. Melihat salib bagi dia, Faustina, itu cara dia untuk mendapatkan rahmat untuk memaafkan. Ya. Yang kedua, dalam doa, tadi dikatakan ya, jadi bahwa kalau kita mungkin masih menamanya belum bisa berjumpa atau mungkin kita belum bisa apa namanya ya, ya memaafkan ketika dia ketemu kita, minimal dalam doa dulu. Dalam doa Anda sebut namanya Tuhan, ampunilah ini. Aku percayakan dia padamu. Mungkin saat ini dia dikuasai kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan ini juga ingin menghancurkan aku, bukan hanya jiwa dia, tapi aku juga. Maka aku mohon supaya dia dibebaskan dan juga diriku sendiri dibebaskan dari benci, dendam, marah, dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi kita pertama seperti Faustina memandang salib ya, kemudian mendoakan dia ya, dan kemudian juga kita melakukan pengampunan itu seperti kita melakukan menolong orang miskin begitu loh. Jadi kadang-kadang orang tadi dikatakan bahwa apa yang kamu perbuat untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Jadi juga terhadap orang yang menyakiti kita, kita pun juga apa nambah juga melakukannya untuk Tuhan gitu loh. Dan dari mana kita kuat? Dari kekuatan dari Tuhan. Maka kalau kita tadi bilang nggak kuat Romo, iya nggak kuat. Secara manusiawi mengampuni itu karunia Tuhan. Jadi bukan kekuatan kita. Maka tadi dikatakan juga Faustina juga Yesus tadi mengatakan banyak orang menaruh apa namanya menaruh perhatian terlalu banyak pada perasaan, tapi kurang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Banyak orang begitu. Sehingga kalau perasaan diberi porsi yang terlalu banyak, akhirnya lemah kita. Karena iblis tahu ini kelemahan saya di perasaan ini. Perasaan dihajar. Iblis senang tepuk tangan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dengan doa, salib, ya tadi kan mungkin kita dengan doa pengampunan, ya kan, dengan berbuat, dengan berpikir lagi mindset kita, apa ya, kebaikan apa lagi yang bisa saya lakukan untuk dia ya. Jangan sampai kita kekurangan akal untuk berbuat baik kepada orang yang ya istilahnya mengecewakan kita itu. Jadi kita jangan kalah, gitu. Pokok intinya begitu. Jangan kalah dengan si iblis. Jadi jangan lihat manusia itu. Jadi lihat bahwa di balik manusia yang menyakiti saya ini sebenarnya iblis memakai dia. Jangan. Jadi Anda jangan salah. Sebenarnya kita kasihan sama dia bahwa dia nggak sadar kalau dia dipakai jadi alat setan untuk menghancurkan jiwa-jiwa termasuk Anda
yang tidak bisa memaafkan. Maka Anda harusnya kasihan. Kasihan sebenarnya dia ini ya. Dia ini dikuasai kegelapan. Pikirannya, apa akal liciknya, macam-macam lah pokoknya. Kejahatannya itulah. Sebenarnya dipakai dia jadi alat setan gitu. Kita harusnya kasihan dan justru itu kita harus mendoakan dia. Karena dia dimainkan atau istilahnya diperalat oleh setan iblis untuk menghancurkan orang lain. Gitu. Ya, kira-kira sedikit itu saja. Mungkin saya kira semua kita struggle ya. Jadi nggak ada yang misalnya misalnya kita ada masalah lalu istilahnya sama orang baikan terus apa ada jaminan besok dia nggak jahat lagi, nggak bisa. Karena ya itu karena dikatakan dalam firman iblis itu apa namanya berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Siapa saja. Dia pakai orang-orang itu untuk mengaum-ngaum mencari mangsa. Jadi kita kalau misalkan sudah baikan sama ini, bukan berarti besok dia nggak nyakiti saya. Nggak ada jaminan. Jaminannya sekarang Tuhan, bukan orang itu. Jadi jangan salah menaruh menaruh jaminan bahwa dia nggak akan berbuat jahat lagi sama saya. Itu salah. Berarti Anda mengandalkan dia, ya kan, supaya baik sama Anda. Salah. Anda harus mengandalkan Tuhan. Anda harus berpikir gini, besok-besok kalau dia jahat lagi sama saya akan terus tetap mengampuni dia seperti Tuhan mengampuni saya dan dia. Gitu. Terima kasih itu aja ya, mungkin membantu ya. Ya, makasih Amin. Romo, ngerti sekarang. Ya. Ya, amin. Terima kasih Romo, Ibu Hmm. Wiwin, dan kita semua puas dengan pernyataan ini ya, pernyataan dari Roh Kudus melalui Romo Robi. Ya, Romo, eh, Hmm. saya sendiri mendapatkan apa ya, pemahaman baru bahwa Hmm. ternyata orang yang berbuat jahat sama Hmm. kita, yang Hmm. ngejengkelin kita, yang Ya. melukai kita, itu kita harus Hmm. memandang mereka sebagai orang miskin. Ya, ya. Ya, Hmm. padahal yang Hmm. saya Hmm. renungkan itu dulu tuh yang namanya orang miskin yang Tuhan Yesus katakan, Hmm. apapun yang kamu perbuat untuk orang yang Hmm. paling hina ini, engkau lakukan Hmm. untuk aku. Nah, Ya. saya tidak pernah terpikir bahwa orang miskin atau orang hina itu adalah Hmm. orang yang menyakiti saya. Iya. Karena saya selalu mikir orang miskin itu ya, Hmm. maksudnya ya memang yang harus dibantu, yang Dibantu. sakit, yang Hmm. difabel, yang apa Hmm. ya, pokoknya yang dilupakan orang. Saya nggak Iya. kepikir bahwa orang miskin itu adalah Hmm. orang yang menyakiti saya juga gitu. Hmm. Jadi terima Iya. kasih Romo. Betul. Nah, puji Tuhan lah dapat insight baru ya. Yes, benar. Oke, Baik, Ya, mantap. mantap. Romo, betul ini itu Roli. iya Itu betul itu ya. luar biasa itu yang saya dapat. Iya, berarti sehati kita. Baik, Iya. Romo, saya mau bacain ini ada pertanyaan Hmm. lewat chat dari Iya, ya. Bapak Stefanus Liandi ya. Ya. Selamat malam Romo, di Injil ada Hmm. tertulis bahwa jika kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Ini Hmm. maksudnya bagaimana Romo? Jika Iya. kita menyimpan satu kesalahan orang Hmm. lain dan Hmm. tidak mengampuni, apakah Hmm. semua dosa-dosa kita tidak diampuni? Jadi maksudnya dia hanya tidak mengampuni satu kesalahan aja. Tetapi dia bertanya Iya. apakah artinya dosa-dosanya dia yang Hmm. mungkin macam-macam itu juga semuanya nggak diampuni Tuhan. Wah, iya. Apa Iya. yang akan terjadi ketika kita meninggal? Iya. Silakan Romo. Baik. Jadi gereja menyiapkan apa namanya ya, obat pamungkas ya bagi jiwa-jiwa dalam sakrat maut. Itu adalah pertama bekal suci. Itu adalah komuni kudus dan sakramen pengakuan dosa. Maka sangat-sangat urgent bagi jiwa yang dalam sakrat maut sakit berat, ya kalau dia masih sadar, masih bisa, ya segera mengaku dosa. Kalau tidak ada bantuan lain, yaitu namanya absolusi terakhir atau absolusi apostolik ya. Jadi itu kalau orang dalam keadaan sudah enggak unconscious gitu ya, maka seorang imam bisa melakukan tindakan absolusi terakhir, penghapusan dosa. Kalau dia nggak bisa ngaku dosa lagi, maka penting sekali
memanggil seorang imam ya meminta absolusi terakhir untuk jiwa itu atau perminyakan sekaligus juga kalau mungkin masih bisa mengaku dosa lebih baik. Kalau bisa menyambut komuni bagus gitu. Ya mengenai apa namanya ya tidak mau mengampuni ini juga menjadi batu penghalang ya. Karena begini dalam firman itu Allah adalah kasih. Ketika kita mau berjumpa dengan Allah secara final, definitif, ya kita juga harus menjadi seperti kasih kita itu bercermin dari kasih Allah sendiri gitu loh. Yang mana Allah atau Tuhan Yesus sudah memberikan kita tips. Tadi dikatakan, hendaklah kamu mengampuni 70 kali 7 kali. Berarti memang memang selalu mengampuni. Selalu mengampuni. Nah, itu mau ndak mau gitu. Ini nggak bisa ditawar gitu loh. Orang lain nggak ngampuni kita, mungkin misalnya masih benci sama kita, ya yang penting kita udah berusaha, aku sorry, minta maaf. Dia masih aku nggak bisa ngampuni kamu. Aku berdoa supaya kamu bisa mengampuni aku. Katakan begitu, karena sebenarnya kita kasihan sama dia. Karena itu nanti bisa mengancam keselamatan abadi ya. Nah, kita juga makanya hidup ini banyak-banyaklah mengampuni betul. Karena selain juga menyehatkan mental kita, menyehatkan fisik kita, membebaskan kita juga, melepaskan kita. Karena tadi eh, Faustina itu juga, kalau kita mau mengampuni, maka pintu air penyembuhan akan terbuka lebar untuk kita. Jadi kalau kita belum mengampuni, pintu air penyembuhan itu seperti hanya menetes. Dan itu tidak cukup untuk membersihkan kotoran-kotoran akibat luka-luka batin atau sulit mengampuni. Maka dengan mengampuni, maka pintu air akan terbuka lebar. Pintu air penyembuhan bagi kita. Nah, begitu kira-kira mudah-mudahan bisa membantu. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Romo, ini ada satu pertanyaan lagi lewat chat Ya, dari ya, Ibu Kristina, Romo. ya, ya, ya. Dan saya juga menuliskan di kolom chat kepada teman-teman bahwa Hmm, setelah pertanyaan Ibu Kristina ini hmm. masih boleh satu pertanyaan terakhir ya, Romo Ya, ya. ya, ya, silakan. Ya, baik. Ini saya bacakan dulu yang Hmm, Ibu Kristina. Oke, ini. Malam Romo, tadi ya, diajarkan bahwa salah satu cara mengampuni dengan sakramen tobat. ya. Bagaimana jika sudah melakukan sakramen tobat, Hmm, tapi belum bisa mengampuni? Apakah harus sakramen tobat lagi sampai bisa mengampuni orang itu? Atau ya, cukup sekali sakramen tobat? iya, iya, iya. Jadi Ibu Kristina, sakramen tobat memang adalah membantu kita ya, sungguh-sungguh menyucikan kita ya, membersihkan kita ya batin kita. Tapi ingat bahwa ada penitensi atau denda dosa. Penitensi ini sebenarnya tugas kita ya, setelah kita keluar dari ruang pengakuan, kita harus segera berdamai dengan orang yang tadi itu menyakiti kita. Karena begini, dalam Injil Yesus mengatakan, kalau kamu belum berdamai dengan orang lain, maka janganlah mempersembahkan persembahanmu di altar. Pergilah dahulu. Pergilah dahulu, bayarlah hutangmu itu atau eh, pengampunan itu kepada orang itu. Barulah kamu pergi membawa persembahanmu di atas altar. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita eh, dengan cinta yang sempurna, kita membebaskan diri kita dari dari apa tali atau pengikat yang menjerat kita ini supaya dengan pengampunan akan melepaskan kita. Karena tadi Yesus juga bilang mengatakan apa yang kamu ikat akan terikat di sana. Yang kamu lepas akan dilepas di sana. Ketika mengampuni, kita melepas tali itu. Sehingga tali itu nantinya nggak akan mengikat kita di sana. Jadi makanya sekarang saatnya ketika ya mengaku dosa itu harus dan sambil juga melakukan penitensinya kita langsung
mengeksekusi, memaafkan, mengampuni. Ya, terima kasih. Ya, amin. Terima kasih Romo. Ya. Ibu Kristina, apakah cukup Ibu Kristina atau mungkin masih ada yang mau ditanya? Silakan langsung di open aja audio, ya suaranya. Sudah ya, Bu Kristina ya. Jadi kalau udah masuk dalam ruang sakramen tobat, udah dapat penitensi, kita berusaha ya Romo ya Ya, untuk ya. bisa mengampuni. Dan tadi Romo juga mengatakan bahwa mengampuni itu adalah karunia dari Tuhan, kasih Ya, dari karunia Tuhan. Tuhan. Betul. Kita sebetulnya nggak sanggup ya Romo ya. Nggak sanggup. Yes. Kalau kita nggak sanggup, Ya. karunia Tuhan. Ya. Ya, baik. Terima kasih Romo. Silakan teman-teman, boleh masih ada satu pertanyaan lagi, boleh langsung audio aja dibuka. Ya, selamat Nggak usah malam. diketik. Malam. Ya. Malam. Iya, selamat Siapa ini? malam. Ibu Dengan siapa Retno. ini? Ya? Dengan Retno. Ibu Retno, iya. Silakan Bu Retno. Retno. Ya, 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 Bu Retno silakan. ini benar-benar membuat saya, karena sharing ini sudah saya sering Ya, ya. berikan di sebelum pertemuan ini, Romo. Jadi memang ini benar-benar membuat saya semakin kuat dengan apa artinya itu rahmat karunia, pengampunan Ya. yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi memang sejak saya menikah, itu penyakit itu datang bertubi-tubi. Entah saya sampai operasi itu sudah sampai 8 kali saya operasi. Iya. Dan itu Ibu boleh lebih kencang suaranya Bu, lebih Suara dekat kecil ya mungkin kayak suaranya. saya gini, Iya, lebih dekat iya. ke ininya apa? Iya, Dekat Romo ini. sudah dengar, Romo? Ya, ya, udah. Oke, lumayan. Ya. Ya. Jadi apa namanya? Dengan peristiwa-peristiwa dalam hidup saya, terlebih dalam setelah saya berumah tangga, itu saya sering sakit. Jadi mungkin saya peristiwa dalam rumah tangga saya itu saya pendam terus, seperti Romo bilang, perasaan ya. Jadi Ya. tidak berani bercerita kepada orang lain. Saya diam saja walaupun Iya. saya mungkin Iya, betul. apa ya, menerima kembali Iya. kesalahan-kesalahan pasangan saya, mungkin memaafkannya itu tidak tuntas mungkin ya Romo ya. Jadi sehingga timbul penyakit entah itu ganti lagi. Iya. Dan sampai itu kan seperti Romo Omi bilang, luka batin saya yang sangat-sangat parah. Lalu saya mencoba, memang jujur 10 tahun ini saya sudah berpisah karena beliau sudah menikah lagi dan pindah agama. Saya berusaha untuk memaafkan, dan pada akhirnya saya merasa damai dengan diri saya. Jadi memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi saya berusaha dan mendoakannya supaya dia juga bahagia, saya pun bahagia. Dan itu membuat saya itu, ada satu yang membuat saya semakin merasa yang Romo berikan kepada saya tadi, bahwa rahmat untuk karunia mengampuni itu memang tidak mudah. Tapi ketika saya belajar dari seorang pastor, kebetulan saya itu dari ordo, maksud saya di bawah ordo SPD ya Romo ya. Jadi saya diajarkan berdoa, mendoakanlah orang yang menyakiti hati ibu, membuat batin dan segala macam ya Romo ya. Dan pada akhirnya saya bisa mendapatkan suatu apa ya Romo ya, kekuatan dalam arti salib. Dalam membangun salib memang kita tidak bisa memilih ya. Tetapi yang saya takutkan Romo seperti ini. Saya mengampuni suami saya ya, walaupun secara negara sudah pisah, tapi secara Katolik itu masih suami saya ya. Tadinya dia sehat-sehat Romo, tetapi setelah itu sekarang dia terjadi sakit dan sakit jantung seperti yang Romo tadi bilang ya. Sakit jantung, padahal saya tidak pernah dendam, bahkan saya menerima istrinya sebagai adik saya gitu ya Romo. Dan ini tidak terjadi dengan suami saya aja. Beberapa orang yang sering menyakiti saya, membuat luka batin saya selalu mendoakan yang terbaik seperti Romo tadi bilang.
Hmm. Tetapi yang saya temuin beberapa orang itu yang tadinya sehat tiba-tiba sakit, bahkan ada yang tiba-tiba meninggal. Hmm. Nah, itu yang membuat saya takut, Romo. Takut dalam arti eh, saya takut kalau ada orang itu nyakitin saya lagi, tapi saya nggak pernah dendam. Saya selalu mendoakan Baik. mereka Iya, dengan Bu Retno, tulus. mohon maaf saya sedikit Hmm. namanya cut. Hmm. Pasti Romo Robi sudah tahu intinya ya Romo ya, Hmm. dan ini Iya, iya. menarik sekali apa sharing dari Bu Retno. Iya. Kalau Hmm. boleh saya simpulkan, jadi Bu Retno ini Hmm. selalu mendoakan orang yang telah menyakiti dan melukai hatinya. Iya. Tetapi kok orang-orang yang didoakan tersebut malah jadi mohon maaf, jadi malah kayak kena tulah gitu ya, ada sakit bahkan sampai ada yang Hmm. meninggal begitu ya Bu Retno ya. Nah, Iya. mungkin Romo bisa menanggapi hal ini Romo. Ya, silahkan Romo. Iya. Ya, Ibu Retno, jadi memang orang meninggal, orang sakit, yaitu saya kira itu bukan kehendak Tuhan ya, tapi itu proses natural ya. Saya katakan bahwa ya proses natural ya banyak aspek. Orang bisa sakit, orang meninggal. Tapi ya saya hanya percaya satu kata sih bahwa pembalasan itu hak Tuhan. Tugas kita hanya mengampuni dan Amin. berdoa. Ya, jadi Amin. kita nggak mengharapkan yang jelek-jelek tentang orang lain, tapi itu hak Tuhan. Kapan dia maaf mengambil jiwa seseorang, terus atau salah seperti Nabi Ayub, eh, Tuhan apa namanya mengizinkan setan menguji dia, menguji Nabi Ayub dengan penyakit, dengan musibah, tapi untuk menguji iman Ayub ya. Nah, itu atas izin Tuhan ya. Atas izin Tuhan. Semuanya atas kendali Tuhan. Tapi Ya. semuanya pembalasan atau apa itu hak Tuhan. Kita nggak boleh mengambil hak Tuhan. Begitu, Retno. Terima Semangat, kasih, Romo. Retno. Iya. Ya. Terima kasih Romo, terima kasih Bu Retno. Romo dan teman-teman, ini ada juga ya semacam ucapan terima kasih sharing di kolom chat. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri dan mungkin nanti buat Romo, barangkali Pak Gun atau tim bisa screenshot dan kasih ke Romo ya. Karena pewartaan renungan pada malam hari ini sungguh menyentuh hati kami Romo. Sehingga banyak yang tersadar untuk mau segera mengampuni. Amin ya Nah, Romo ya. jangan Iya. ditunda ya. Jangan ditunda. Iya. Ya. Baik, Romo, ini ada pertanyaan yang mungkin terakhir saya sampaikan ya, tapi saya nggak tahu di bawahnya nih, karena yang lain lebih bersifat sharing seperti itu. Nah, ini dari siapa ini ya? Hmm, dari Silva, dari Ibu Silva ya. Silva ya. Malam Romo, apakah poin-poin kelembutan hati dapat membentuk pribadi yang mudah mengampuni? Kelembutan hati ya. Poin-poin kelembutan hati dapat membentuk pribadi yang mudah mengampuni. Mungkin Oke. Ibu Silva boleh langsung buka aja audionya. Maksudnya poin-poinnya apa gitu ya, Romo? Iya. Oke. Silakan Bu Silva. Poin-poin Poin, kelembut. oke, Iya. terima kasih Bu Rofi. Selamat Iya. malam Romo Robi. Iya, Bu Kamu Silva, selamat malam. poin-poin kelembutan hati kan banyak ya. Kalau di Hmm. Alkitab itu dijabarkan. Hmm. Ya, saya sih lebih menanyakan ke Romo karena nggak semua orang bisa membentuk itu gitu. Padahal kan lebih jelas. Mungkin saya mau minta tipsnya Romo, apa lebih mengartikan atau menjelaskan kayak misalnya. Nah, misalnya berbahagialah orang yang ini, maka dia akan. Itu kan sebenarnya Allah mengajak Hmm. kita Hmm. untuk lebih punya empati, gitu. Hmm. Bukan simpati ya. Jadi, Hmm. nah saya mau minta Romo sharing poin-poin yang lebih tekstual, lebih letter love itu buat teman-teman di sini, Romo. Wah, jadi temanya ini beralih ke sabda bahagia berarti ini. Ya, maksud Ibu itu ya? Tidak Bukan. hanya sabda bahagia sih, Hmm. tapi itu salah satunya, Romo. Jadi, Hmm. poin untuk membentuk kita jadi punya kelembutan hati, Oke, apakah itu kelembutan. membantu ya? Apakah Iya, bisa iya. membantu untuk kita umat yang pendosa ini
Ya, ya, untuk ya, mau mengurangi gitu, ya, lebih banyak mengampuni. ya. Oke, Bu Silva. Jadi saya pakai analogi mungkin seperti air ya. Air itu walaupun setetes menetes di atas batu, kalau itu puluhan tahun, ratusan tahun mungkin batu itu lama-kelamaan akan hancur. Sekeras apapun batu. Itu kelembutan ya. Air itu kan lembut nih, netes nih. Tapi kalau dia menetes terus bertahun-tahun, berpuluh-puluh sampai ratusan tahun, maka batu itu akan terbelah atau hancur. Nah, itulah kekuatan kelembutan hati itu seperti air yang menetes ya. Apalagi air seperti tsunami menghancurkan ya kan. Nah, setetes aja, tapi kalau terus-menerus dia akan bisa memecahkan kekerasan hati. Jadi kelembutan itu seperti air menetes di atas batu yang keras. Itu batu keras itu melambangkan hati yang keras, yang kaku, yang ya bagaimana yang bebal gitu. Lama-lama akan terpecah. Kesabaran, butuh ketekunan, butuh pengorbanan. Ya, bisa saya. Thank you Romo. Gitu ya teman-teman. Jadi tadi Romo jelas banget memberi contoh. Jadi ketika kita terus-menerus tekun dan setia, lama-lama bisa mengubah untuk kasih itu bisa mengubah ya Romo. Betul, bisa, sangat bisa. Kasih itu menyembuhkan, kasih itu mengubah, kasih itu mempertobatkan, kasih itu memulihkan, dan segala kasih itu segala-galanya. Karena Ya, Allah adalah kasih. Jadi kasih itu segalanya. menyelamatkan. Terima kasih Romo. Ya, Terima kasih Bu Rofi. Iya, baik. sama-sama Bu Silva. Romo dan teman-teman, pertanyaan sudah berakhir, tetapi ada satu pertanyaan nih Romo yang sayang untuk dilewatkan karena sangat bagus dan saya sendiri Oh, juga iya. pengen tahu apa jawabannya. Itu dari Ibu Hana Hastuti. Ini udah terakhir, beneran. Jadi sudah close. Apakah wajib bertemu dengan orang yang pernah menyakiti kita? Saya sudah mengampuni orang itu. Jadi sudah mengampuni, tapi apakah wajib Romo kita ketemu sama orang itu? Iya, silakan Romo. Gitu ya. Iya. Iya, Wajib nggak jadi ketemu orangnya? memang Yesus dalam Injil itu iya mengampuni orang dia juga harus encounter ya, ada encounter karena kita ini sama-sama citra Allah ya kan. Jadi citra Allah ya kita ketika kita mengatakan personal pada orang langsung I forgive you and your sins are forgiven. Gitu. Ketika saya memaafkan kamu maka ya kesalahanmu, dosamu diampuni. Maka Yesus kan mengajarkan kita sederhana, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi memang lebih baik, alangkah paling baiknya kita memang berjumpa, encountering ya, ada perjumpaan seperti Yesus dalam kitab suci semuanya ketika dia dosamu diampuni ya ketemu langsung dengan orang itu. Ya, dia tidak dari jauh misalkan, oh dia sedang jauh di luar kota, di luar daerah, lalu dosanya diampuni dari sini. Nggak ada. Yesus ketika berjumpa dengan orang sakit, orang kerasukan setan, orang apa, dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Nah, maka dari pengampunan timbullah kesembuhan, gitu loh. Jadi Bapak Ibu jangan dibalik ya. Jadi kita minta sembuh dulu tapi belum mau mengampuni. Nah, itu Yesus enggak. Yesus mengampuni dulu baru mukjizat kesembuhan fisiknya mengikuti. Amin, Nah, Romo. begitu. Dalam Injil semuanya seperti itu. Bukan kebalik. Kita sembuh tapi nggak mau ngampuni. Nah, ini yang susah. Ya. Begitu. Terima Baik. kasih itu aja. Ya, terima kasih Romo. Romo, kalau misalnya orang yang mau kita ajak ketemu nggak mau gimana Romo? Misalnya kita udah ajak ketemuan atau misalnya dia di luar kota, Orang kita di Jakarta, kita bikin janji dulu dong Romo, bener nggak? Tapi orangnya nggak mau menolak kita tuh gimana mau? Ya. At least you try to keep in touch with him. Bisa Oke. email, bisa WhatsApp,
pokoknya ada niat baik dari kita. Artinya anytime kalau ketemu by chance, maksudnya secara kebetulan di mall gitu misalnya, hey halo gitu, yuk kita ngopi yuk, kita ada, ayo kita makan bakso, suka makan apa gitu. Seperti seperti kita ketemu orang yang udah lama kangen sama orang itu, walaupun kita tahu apa yang sudah terjadi, tapi dia pasti oh, wah, gitu. Pasti dia akan shock dan malah dia, wow ini apa gitu loh. Gitu, begitulah cara memadamkan panah si jahat itu adalah dengan mengasihi. Kasih. Amin, Ya. Romo. Terima kasih, Romo Robi. Baik, Maaf. terima kasih, Romo Robi, untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan kepada kita malam hari ini. Permenungannya juga jawaban-jawaban Romo yang semakin meneguhkan iman kita ketika mendengar firman itu tadi. Nah, Oke, kita segera akan menutup ibadah ini dengan nyanyian menutup oleh Ibu Liani Susanti. Dipersilakan Ibu. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mohon di spotlight dulu sebelum saya memimpin doa, diarahkan ke saya kameranya. Ya, marilah Bapak Ibu saya undang. Saya akan pimpin sebuah doa penyembuhan ya. Nanti Bapak Ibu di unmute dulu, nanti karena akan mengucapkan nanti kalau saya mengatakan ampunilah orang-orang yang menyakiti saya, sebutkan nama, itu nanti Bapak Ibu harus sebutkan nama. Entah satu orang, maksimal 3 orang aja lah. Yang benar-benar Anda butuh mengampuni dia ya. Oke, jadi pastikan di unmute supaya nggak terdengar orang, tapi ikuti kata-kata saya ya. Bisa? Oke, di unmute, saya akan memimpin doa. Marilah kita berdoa dan ikuti nanti doa saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pejamkan mata Anda dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, aku memutuskan sekarang untuk mengampuni secara sungguh-sungguh dan total untuk mengampuni secara sungguh dan total setiap orang yang pernah menyakiti aku pernah menyakiti aku atau orang yang akan menyakiti aku. atau orang yang akan menyakiti aku. Sebutkan namanya. jantung atau mengampuni mereka Kita lanjutkan. Bantulah aku ya Tuhan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengampuni dan mengampuni tanpa syarat. Tuhan Yesus Kristus, kuletakkan luka-luka batinku ke dalam luka-luka suci-Mu
karena Engkaulah sang dokter surgawi. Karena Engkaulah Engkaulah sang dokter surgawi. Izinkan aku Izinkan aku mempersembahkan kepadamu Bapa yang Maha Rahim mempersembahkan kepadamu Bapa yang Maha Rahim, luka-luka suci Yesus Kristus Kalau gue Yesus Kristus, untuk memulihkan luka-luka batinku. untuk memulihkan luka-luka batin. Turunkanlah Roh Kudus ke dalam hatiku Turunkanlah Roh ke Kudus dalam ke dalam batinku, agar dengan tulus memaafkan diriku sendiri agar dengan tulus memaafkan diriku sendiri dan memaafkan orang-orang yang menyebabkan batinku terluka. dan memaafkan orang-orang yang menyebabkan batinku terluka. Bapa yang Maha Penyembuh, Bapak Bapa yang Maha Penyembuh, aku juga berdoa aku juga berdoa untuk semua penyakit untuk semua penyakit fisik dan mental fisik dan mental yang diderita olehku maupun saudara-saudaraku yang diderita oleh dan seluruh saudara-saudara oleh kuasa dari luka-luka suci-Mu. oleh kuasa dari luka-luka suci. Sembuhkanlah aku Sembuhkanlah aku dan orang-orang yang sakit yang kudoakan. dan orang-orang yang sakit yang kudoakan. Aku mempersembahkan Aku mempersembahkan rasa sakit yang kuderita ini rasa sakit sakit yang kuderita ini untuk menghapus dosa-dosaku untuk menghapus dosa-dosa dan juga menghapus dosa jiwa-jiwa di api penyucian. dan juga menghapus dosa-dosa jiwa-jiwa yang diakibatkan. Aku percaya Tuhan, Aku percaya Tuhan, Engkau akan memberikan roh penyembuhan, Engkau akan memberikan roh roh penyembuhan, roh kesabaran, roh kesabaran, roh penghiburan, roh penghiburan, agar tetap bersyukur kepadamu agar tetap bersyukur kepadamu dengan mempersatukan penderitaan dengan mempersatukan penderitaanku dengan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. dengan penderitaan Kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan serta juga. Semoga kita semua malam ini dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.